intinya mah tolonglah Pak Ali di Indoram ini menjaga supaya baunya ini tidak sampai melebar ke aliran sungai Cikumbang. Saya paham, saya mau nyampaikan karena di tengah-tengah masyarakat menduga kenapa kalau setiap ada hujan bau. Yang kedua, dan kemudian ini dari IPAL. Nah ini ingin saya buka. Dan ketiga tentang kesehatan tadi saya sudah mulai karena ini hal yang sangat terpenting ya. Kalau mengenai bau nanti saya bawa ke sana, saya contohkan. Jadi sifatnya jadi memang terminal ini unik Pak. Dia kalau maunya sudah dipakai, terbuang di lantai ataupun ada ini terbawa air, dia diam gitu. Tapi nanti kalau ada panas dan kemudian ada hujan yang ngerosok itu dia menimbulkan bau. Nanti bisa saya buktikan. Nah itu yang ingin akan menjelaskan. Begitupun setelah ini kami mengundang, nanti saya mau bawa ke IPAL, saya mau bawa, sudah saya tunjukkan tadi data teknisnya apa, saya mau tunjukkan kemasannya, keluarkan dari sini dan buktikan baunya Pak. Inilah baunya itu dan kemudian ini barangnya. Kira-kira gitu Pak. Baunya menyengat nggak Pak? Ya. Menyengat nggak? Menyengat sekali. Baik jeung sehat tuh Pak. Tiasa makan tuh orang. Ketika bau pertama itu pertanyaan dari kami. Kedua mungkin pertanyaan dari kami yang tadi juga kami ucapkan dan apresiasi sangat gentleman sekali dari perusahaan mengakui dan malahan di desa Bapak Haji memintakan maaf atas kami sangat apresiasi Pak, gentle menurut saya. Bertindak, berbuat, mengakui itu sangat kesatria bagi saya. Ya cuman Pak, ini berulang dari 2014. Kalau seingat saya 2014 sempat ada solusi Pak 5 tahunnya kurang lebih sejak Pak Dedi memimpin itu Pak kesini 5 tahun. Tapi ditinggalkan kunaon bau deui Pak. Ayeuna 2 bulan Pak terus barangkali bau. Pokoknya perlu jadi bupati itu ya. Presiden lah Pak. Beres sudah masalahnya. Itu pertanyaan perihal kedua dan yang ketiga yang poin penting bagi kami, tolonglah belikan kami jaminan. Alhamdulillah semua terima kasih saya ucapkan kepada jajaran terkait khususnya kepada wakil kami yang ada di pusat jauh-jauh datang respon dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ini ada solusi terbaik untuk kita semua. Bapak tadi kan membandingkan terminal itu dengan bensin. Kalau bensin itu lebih berbahaya kan. Kalau terminal itu kalau dibandingkan bensin lebih mudah terurai Pak. Kalau terminal itu susah Pak terurainya Pak. Terbayang kalau terbawa aliran sungai masuk ke tubuh manusia itu resiko kan bisa banyak penyakit Pak. Paling besar kanker kan. Kalau untuk zat-zat yang tidak mudah terurai. Mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada saya membelikan MSTS ini, saya mungkin tidak 100% memahami juga. Walaupun dalam hati kecil saya mempunyai, tapi saya tidak mau mengungkapkannya. Karena saya tidak mau dituduh menggurui. Makanya saya katakan tadi, kesehatan itu ada satuannya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Maka saya bilang tadi, silakan mau didiskusikan. Saya antar. Saya dukung, saya biayain untuk mendiskusikan. Sehingga mendapat jawaban yang konkret, artinya secara ilmiah. Ini apabila terhirup seperti ini membahayakan atau tidak. Kalau mengenai bau, kita mengakui. Maka itulah kamar ini saya tuangkan dan saya berani menawarkannya. Ini tidak diminta. Waktu saya bilang, karena saya tahu bahwa bau ini, ya saya jujur bahwa kemudian dia bagaimana harus meminimalnya itu harus saya. Dan kemudian kalau bagaimana dia kemudian baunya berlebihan, saya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial kepada saya harus datang seperti tadi yang katakan tadi, karena saya akan memberikan beras kepada 400 keluarga yang sudah didata. Artinya itu kita ingin membuktikan satu faktor. Jangan dilihat soal KDD-nya relatif. Tapi itu adalah kami mengakui bahwa bau itu adalah tidak nyaman.
Dan saya sebutkan di sini yang mengganggu kenyamanan oleh warga. Saya tidak mengatakan bahwa cukup dengan begitu tidak boleh protes-protes lagi. Saya tidak mengatakan, silakan. Silakan. Tetapi saya juga mengakuin kami dengan menjalankan industri ini tidak memungkiri. Pertama, kami harus pakai terminal tersebut. Yang kedua, terminal itu potensinya untuk dia terpersik atau mendapat tumpahan sangat besar karena dia diinstalasi bermacam-macam. Nanti saya tunjukkan, jangan nanti hanya kemudian di sini, gunanya nanti kita di sini. Dan itu kembali kepada tadi, kalau dikatakan yang bahwa menyengat itu dan itu akan kami berusahakan, dan faktanya kami bertahun-tahun dari sekian tahun pernah melakukan dan kemudian dapat. Pada kali ini kami mengakui bahwa kami ada satu kesalahan yang terjadi dalam instalasi kami sehingga kemudian menimbulkan bau yang besar. Ada yang lebih penting, yaitu tadi pertanyaan yang kemarin, pertanyaan Akang yang kemarin buat saya itu adalah sangat menantang dan bagus, dan itu harus dijawab. Harus dijawab. Apa jangka pandang dan bagaimana terhadap kesehatan? Maka itulah saya bagikan ini, dan silakan dimanfaatkan. Bagaimana memanfaatkannya silakan. Nanti mau kemana, mau ke laboratorium seperti yang katakan tadi, saya sampaikan. Tapi kalau meminimalisasi itu tanggung jawab kami, dan saya janji yang pernah kami ungkapkan di tahun 2014 kan kami buktikan sudah bertahun-tahun bisa kami jaga. Tetapi jadi ini terjadi seperti ini. Kami mempunyai instalasi yang artinya 24 jam jalan, dan kemudian kami tidak di samping alat itu secara 24 jam. Itulah masalahnya. Tetapi bukan mengatakan bahwa bukan berarti itu satu pengakuan ataupun satu keadaan yang harus diterima oleh warga. Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa dengan adanya itu kemudian warga harus terima dong. Enggak, tidak. Jadi kalau kembali kepada tadi itu jawaban kami, dan itu komitmen kami. Ini kami sebutkan statement yang kami kapan? itu tanggal 8 Agustus. Kejadian yang tanggal berapa, Jo? Iya. 8 Agustus, terus Kejadian yang kedua setelah itu itu. ada lagi kejadian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kemarin ini kejadian yang kelima Iya. dalam waktu 2 bulan. Ya. Jadi di sini juga sudah kami tuangkan nomor 5, kami pihak pertama yaitu kami bersedia memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan dan mengirimkan tim medis pihak pertama bila mana ada orang yang mengeluh kesehatannya terganggu akibat menghirup udara yang menyengat dari sungai kendaraan ke area air buangan bercampur cairan dorton. Jadi sudah kami tuangkan di sini juga. Tetapi begitu pun kalau hari ini ada yang mau kita tambahkan memperkuat ini, saya terbuka, silahkan. Kita buat hitam dan saya tanda tanganin di atas meterai. Boleh dicek. Saya tahu risikonya kalau saya tanda tangan di atas meterai, karena itu berarti sudah pro justisia. Saya tanda tangannya, Pak. Artinya Bapak jangan terpengaruh juga. Artinya sinyal hanya membuktikan kami bertanggung jawab, Pak. Tetapi bukan kami bertanggung jawab berarti kemudian kami menghiraukan keluhan Bapak. Kami tidak menghiraukan. Setelah ini, maka tadi saya akan tuangkan kepada berita acara. Kita tanda tangan, saya tanda tangan di atas kita. Apa yang saya ucapkan tadi, dan kemudian setelah ini kita pergi ke sana. Saya mau tunjukkan kepada Bapak. Terminal anak-anak sudah ada namanya tadi. Mereknya ada, ininya ada, drumnya ada. Kita buka, tuangkan. Saya buktikan. Ini yang Bapak cium itu ini. Pak, saya boleh Silakan. tambahin? Silakan. Assalamualaikukum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama dari 2014 sampai dengan 2014 selama Abah mimpin sempat hilang kan ya bau-bau itu tersebut kurang lebih ya. Nah setelah Abah pergi kok bau lagi gitu kan, dan bahkan lebih parah sampai di RT 4 Pak, saya kebetulan tinggal di RT 4 itu sampai ada yang disekap di lingkungan sekitaran Kali Cikembang. Itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Nah, di sini kalau solusinya berupa pertanggungjawaban yaitu berbentuk beras tapi baunya tetap ada, itu saya rasa bukan solusi, Pak. Karena baunya tetap ada, Pak. Ya. Iya. Jadi yang kami ingin sebenarnya, Pak, solusi untuk bau ini harus seperti apa? Itu aja sih, Pak, dari kami. Inti kedatangan kami minimal ya baunya inilah yang penting. Karena itu kan ada anak kecil, bayi. Kalau terhirup itu lumayan, Pak. Seperti itu sih kurang lebihnya.
Yang saya pertanyakan, bisa nggak pihak Indorama membuat statement bahwa ini nggak bau lagi? Kenyataannya waktu zaman Pak Dede juga kan, iya kurang lebih 5 tahun nggak bau Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah nama Pak Denny ini udah. Sekarang 2 bulan. 4 kali. Ya, jadi kembali saya sampaikan. Pertama yang terpenting, saya juga tidak mengatakan ya, saya tekankan dari mulai awal kesepakatan di Pura. Saya tidak mengatakan cukup di beras dan kemudian tidak boleh ada tuntutan. Jadi jangan dicampurkan, Siap. ya. Karena itu adalah hanya bentuk kadedah dari kita. Alhamdulillah Pak. Ya, Ditampilkan. dan itu inisiatif kami, tidak dituntut waktu itu, dan saya buktinya, dan diterima, alhamdulillah. Bukan berarti selesai titik kemudian ini. Mesin kami jalan 24 jam dan saya tidak 24 jam di samping mesin tersebut. Walaupun saya ada di samping mesin, belum tentu ada ini. Tetapi kewajiban kami adalah supaya ambang batas ataupun setidak-tidaknya bau yang sampai membuat orang mual itu harus tidak ada. Kalau kita pergi ke kali sekarang, bau itu pasti ada. Tapi karena jumlahnya sangat minimal, dia sampai tidak menguap sampai ke rumah warga. Tidak akan. Karena kadarnya. Ya. Tetapi kalau setiap terjadi yang melebihi itu pasti ada suatu penyebab. Saya sudah akuin di berita acara yang kemarin karena ada pipa terpotong. Yang bulan depan. Iya. Sebelumnya. Ya. Karena saking banyaknya, mungkin ada pertanyaan saya akan jawab sekarang. Kenapa kemarin hujan tidak bau? Begitu setelah malam itu saya minta kepada direksi, saya lapor langsung Pak, dan saya minta besok pagi semua harus turun ke lapangan mencek dari setiap inci yang ada di pabrik ada ndak bau, dan kemudian diketahui dan silakan ada bagian daripada warga Bapak yang ikut bekerja pada hari Minggu. Semua dikedok di sininya, disaring semuanya dari yang selangkah kita. Masih ada di sana yang mengendap. Dia mengendap karena sifatnya tadi. Kalau umpamanya dia ada pasir, dia masuk di pasir, diam di situ. Kita angkat kemarin, bersihkan semuanya. Besok kalau masih ada terjadi kebocoran, langkah pertama semua saluran dari Indorama harus yang dialihkan ke satu tangki, Pak. Dan kemudian dikurung di sana tumpahan. Dan baru kemudian disalurkan. Artinya ini ada usaha dari kami. Dan faktanya itu dalam. Jadi kalau ditanya tadi tidak ada, supaya tidak ada, saya katakan jujur. Bisa aja Bapak senang dan kemudian saya bangga ini hari kan, oh kita jamin tidak ada, saya tanda tangan. Tapi saya tidak mau melakukan itu karena saya harus jujur. Ya punten Pak, abdi mah ayeuna harus saya ke Kang Dedi nya. Punten kan? Selama Kang ngajabat harita kok bisa teu bau. Masalah gitu we. Nah, resepna. Resepnya. Iya, baiklah, kita nggak usah panjang-panjang. Ya. Esensinya kan urusan bau kan. Iya. Yang pertama bahwa harus kita pahami. Kalau saya sih lihat semua kepentingan, bukan hanya kepentingan perusahaan tapi kepentingan warga. Iya. Perusahaan ini kan sudah bayar pajaknya gede pada negara. Ketika bayar pajaknya gede pada negara, semestinya negara segera menerjemahkan pajak untuk membangun seluruh berbagai fasilitas infrastruktur di lingkungan. Artinya kalau di tempat lain dokternya ada di satu kecamatan, di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran, kejadian luar biasa karena problem-problem yang ditimbulkan dari perusahaan, ada bau, kadang-kadang ada gas yang bocor, itu harus didouble, harus 5 atau 4 paramedis yang disiapkan dan harus ada dokter jaga dalam setiap waktu. Kenapa? Karena dalam setiap detik perusahaan ini ngasihin duit. Duit itu mengalir ke setiap kantong warga yang bekerja, mengalir ke setiap usaha yang ada di sekitarnya, mengalir juga ke negara dalam bentuk pajak, baik daerah
kabupaten, provinsi maupun pusat. Sehingga kebijakan yang menyangkut di internal perusahaan harus berbeda karena memiliki tingkat resiko. Orang yang tinggal di Darandan barangkali tingkat resikonya lebih rendah dibanding di sini. Kalau di Darandan minum airnya bersih, udaranya bersih, tidurnya nyaman. Kalau di sini barangkali airnya juga sudah tidak bersih, punya resiko, udaranya sudah tidak bersih, dan tidurnya juga tidak nyaman, kan itu. Nah, ini kan problem ini negara harus tampil untuk menyelesaikan. Itu dari dulu saya selalu menyampaikan itu yang menjadi fokus utama. Terus yang kedua adalah ini kan asumsi, Pak. Asumsi yang menurut saya juga nanti dijelasin secara terbuka dan dijelasinnya jangan sama Pak Ali deh. Karena Pak Ali itu kan melakukan pengelolaan pada seluruh aspek administratif di perusahaan itu. Tetapi kan ada aspek yang menangani di bidang itu. Yang bisa jadi bahwa itu tidak selamanya Pak Ali melototin sesuai prosedur atau tidak bekerjanya. Kan ada human error-nya. Nah, kan ada praduga Pak Ali, praduga dari masyarakat itu adalah kalau hujan buang limbah. Ini kan praduga. Nah, praduga ini kan harus diluruskan, benar atau enggak, kan itu loh. Kemudian karena hujannya nggak jadi, limbahnya udah tanggung dibuang, jadi bau. Nah, ini kan itu loh persepsi mereka. Kan persepsi publik ya, persepsi publik yang dijelasin juga. Kalau hujan gede sih nggak bau Pak, karena airnya kan gede, limbahnya ke bawah, kan ceritanya pasti begitu. Cerita rakyatnya begitu. Tapi kalau udah mendung nih Pak, limbahnya keburu dibuang, hujannya nggak jadi bau, katanya gitu Pak. Ini kedua yang harus dijelasin, kan? Yang ketiga, ini pertanyaan mistik Pak. Pertanyaan mistiknya adalah kenapa pada waktu Bapak pimpin nggak bau? Bapak berhenti jadi bau, saya kan susah ngejelasinnya Pak. Nah, artinya bahwa apa sih pengelolaan apa sih yang terjadi 4 tahun ke belakang? Kan peristiwanya dulu tahun berapa? 2014, sekarang 2000, berarti 8 tahun kan? Ya kan? 8 tahun nggak bau nih Pak. Nah, apa sih yang menjadi problem ketika 8 tahun yang lalu tidak bau, sekarang tiba-tiba jadi bau lagi? Apa Nyi Ratu Kidulnya pindah? Atau Prabu Siliwanginya geser? Kan harus ada aspek ilmiah yang bisa dijelaskan, gitu loh. Nah, kalau bicara misalnya aspek materi kimia yang Bapak jelaskan tadi, kan dulu juga ada dong materi kimia itu. Kemarin juga ada, gitu loh. Tahun yang lalu juga ada. Kenapa tidak bau, sekarang bau? Apakah misalnya terjadi problem dalam pengelolaan, adanya alat yang rusak, gitu loh Pak? Nah, kan ini teknis yang menurut saya harus dijelaskan juga. Nah, sehingga mudah-mudahan lah setelah ini problematika itu ditemukan. Kan intinya cuma satu. Ini kan baunya tidak terus-menerus. Baunya adalah kenapa sih 8 tahun yang lalu kok nggak bau, sekarang bau lagi. Ini kenapa gitu loh. Nah, sehingga kalau saya datang nanti jadi nggak bau lagi tuh kalau pada datang baunya hilang. Nah, kemudian yang terakhir ya, saya pesen nih lah pada warga dan tokoh-tokoh masyarakat ini, hidup ini harus konsisten. Saya dari dulu selalu menyampaikan. Problem limbah itu nggak bisa ditukar sama beras, nggak bisa ditukar sama mie instan, nggak bisa. Itu problem yang bersifat ilmiah yang harus dipecahkan secara ilmiah. Saya itu termasuk nggak setuju kalau setiap ada peristiwa terjadi kebocoran, problem lingkungan, kemudian problem pencemaran, selalu ditandai dengan pembagian sembako. Emang paru-paru bisa ditukerin sama sembako? Kan enggak juga. Menurut saya itunya dihindar. Menurut saya yang sekarang nggak boleh bagiin itu dulu karena takut dipersepsikan. Nah, andai kata pun itu diberikan perusahaan, ya berikan saja pada yang membutuhkan. Yang memang di lingkungan sini punya kategori tidak mampu, ya berikan saja secara rutin tiap bulan, gitu loh. Jangan sampai nanti ada orang yang berdoa, ini nggak dapat sembako, ya mudah-mudahan bocor gak sih? Kan kacau juga. Nah, ini yang harus diselesaikan. Menurut saya terpisah antara perusahaan memberikan bantuan pada warga, walaupun dalam pandangan saya perusahaan itu nggak punya kewajiban. Dalam pandangan sama ke saya, kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak dan dia sudah bayar CSA. Tetapi di Indonesia perusahaannya baik, masih ngasih bantuan Agustusan, bantuan ini. Nah, Indonesia karena memang hubungan industrialnya berbeda dengan di luar negeri kan gitu loh. Nah, ini yang saya pahami sehingga permintaan kita hari ini adalah barangkali ya mudah-mudahan bisa ditemukan karena
Kalau ini baunya nggak bisa dihilangkan, persoalannya 8 tahun ke belakang nggak ada, itu paling pertanyaannya gitu loh. Apakah memang doanya yang bergeser? Nah ini yang harus dicari solusinya dari aspek tata kelola pengelolaan limbahnya yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa ditemukan, dan yang paling utama adalah ditegasin pada publik, nggak ada musim hujan buang limbah ke sungai. Itu terjadinya di sono tuh, di sebelah sono tuh, nggak usah sebutin. Nah terakhir, ya bagaimana memberikan keyakinan publik pada itu? Ya kebetulan saya kan komisinya Komisi 4, bidangnya bidang lingkungan hidup, ya kan? Artinya bahwa saya punya kualifikasi untuk memerintahkan lab ya, di Kementerian Lingkungan Hidup untuk turunlah, saya turun ke sini, memeriksa kadar udaranya itu, kita tungguin nanti, memeriksa kadar airnya, dan nanti diumumkan pada publik kan, gitu kan. Kalau masih percaya sama saya, nanti kita umumkan pada publik dan bahwa ini ada masalah, tidak ada masalah. Kalau masih ada masalah, yuk kita perbaiki masalahnya. Kalau tidak ada masalah, ya tidak boleh dimasalahkan. Intinya itu balik, tidak boleh dimasalahkan, dan saya yakin lah besok nggak bau lagi kok, karena saya udah datang ke sini. Terima kasih. Bukan hanya besok Pak, untuk selanjutnya. Oh iya. Terima kasih balik, silakan. Intinya itu. Kebocoran yang kemarin, begitu kami ketahui sebenarnya bukan, kalau dikatakan bocor tidak bocor. Ya, saya malu menceritakannya, tapi kemudian jangan dicatat bahwa seolah saya menyalahkan pihak lain ya. Kami menemukan pipa dipotong. Tapi itu tetap tanggung jawab kami, bukan kami melemparkan tanggung. Saya cerita ya, saya menceritakan Tapi nggak keadaan. apa-apa Pak, kan Ya. problem Indonesia itu seringkali orang Ya. tidak bekerja secara SOP, Betul. ya kan? Kadang-kadang serampangan. Betul. Tinggal kita sebutin aja, yang motong pipa ini nyuri pipa. Ya. Jadi saya Bapak sampaikan. nggak usah ragu Pak. Bapak kan selalu baik orangnya soalnya. Saya sudah videokan dan ini. Jadi pipa itu di ujungnya itu Pak, di ujungnya itu ditutup dengan nama siapa? Plak mungkin. Frank. Dia terbuat stainless steel. Nah, Ini dicopot. dicopot. Dicopotnya itu oleh tukang kindau. Saya tidak mau ini, tapi itulah fakta di lapangan. Nggak, dicopotnya itu sengaja dicopot atau memang ada SOP-nya harus dicopot? Enggak ada, itu harus tertutup. Harus ditutup. Berarti ada yang nyuri. Ada yang membuka, saya tidak mengatakan nyuri, ada yang buka. Enggak Pak, nyuri Pak. Ya. Kalau itu kan barang yang harus tetap pada tempatnya, kemudian dibuka, itu dicuri Pak. Betul. Begitu loh. Jadi kemudian Enggak kan, kalau cerita kemarin kan gini Pak Haji ya, mesin pompa tersebut udah lama tidak dioperasikan. Ya, mesin yang sama Pak Haji itu sudah lama tidak dioperasikan. Ini ketika mau dioperasikan, mungkin mesin ini kan sudah tidak terkontrol lama Pak Haji. Mungkin plak tersebut apakah dipindah tempat kan, apa kita juga nggak tahu. Mungkin Pak Haji juga nggak tahu. Cuman dulu ceritanya mesin tersebut udah lama tidak dioperasikan. Jadi ketika ada yang bocor itu nggak terdeteksi. Ya soalnya di Indonesia itu, jangankan pipa Pak, bau jembatan Suramadu itu lepas. Intinya bahwa tadi kan Pak Ali memberikan penjelasan dalam versi penjelasan Pak Ali. Bapak punya persepsi ya dipersilahkan. Tetapi ini kan aspek ilmiah, bukan aspek sosial. Nah, jadi memang kan diakui bahwa ada pipa yang ujungnya dicabut. Pak Ali nggak menyebutin ada yang nyuri. Ya mungkin tukang rongsokan lah, mungkin lupa diambil, sehingga menimbulkan problem. Bapak ada mesin yang baru dihidupkan yang lama, belum dihidupkan, ketika dihidupkan menimbulkan problem. Pokoknya dua-duanya lah. Kalau saya sih ini iya. Dari dua-duanya iya ini, ya kita barangkali hari ini saya pun memediasi untuk segera PT Indorama bereskan, sehingga tidak lagi terjadi problem, karena 8 tahun warganya sudah hidup tanpa bau. Ya kan Pak ya? Sudah hidup tanpa bau dan nyaman dan normal. Tinggal kerangka perbaikan itu butuh waktu. Jadi kan dijelasin nih. Ini kan harus ada jelasin ini nggak bisa langsung hilang, gitu loh. Nah, itu butuh waktu berapa lama Pak? Sampai dalam posisi normal, tidak bau lagi. Gitu. apa yang disampaikan Pak ini desa itu benar dan saya yang menjelaskan. Dan kemudian begitu ditahui bahwa itu langsung waktu itu kita ganti dan kita stop. Ya, stop.
Dan kemudian kita tindakan selanjutnya waktu itu ya, kalau maunya mesin kita sudah ini, yang kemarin itu Jangan. sudah selesai langsung. Terus Hanya hari itu langsung. yang bolong udah dipasang Sudah, lagi, langsung. nanti diawasi, jangan ada yang nyopot lagi. Iya. Terus yang kemudian adalah ada nggak potensi di tempat lain yang masih bahwa itu dianggap menjadi potensi bau tuh? Jadi perlu kami jelaskan, sejak kejadian itu kemudian kami memerintahkan audit semua instalasi. Sampai hari ini tidak ditemukan lagi Tidak temukan. ada yang ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin ada lagi kejadian. Artinya kejadian apabila karena mesin yang seperti tadi Bapak dengar, tidak itu mesin itu tidak secara menerus harus dijalankan. Oke. Pada saat dia nanti mau dikuras dijalankan, seperti yang kemarin itu setelah berapa tahun dikuras dijalankan. Nah, kalau yang terjadi yang belakang di beberapa hari ini itu adalah sisa-sisa yang bocoran kemarin yang ada di selokan yang kemarin setelah kejadian itu tidak seluruh selokan dibersihkan sehingga ada pengendapan yang masih tersisa. Jadi waktu hari Minggu kemarin, jadi kalau tadi ditanyakan walaupun sebenarnya disampaikan ini, jadi serius. Dan saya tidak mau menjawabnya, tapi karena saya menjelaskan karena dianggap bahwa ini, silahkan tanya. Hari Minggu begitu kita selesai, pagi langsung kita periksa semua selokan. Nah, kira-kira antara aspek yang dilakukan penanganan pembersihan sungai, perbaikan pipa yang bocor, mesin yang dimatikan kembali, ini kita butuh berapa waktu sampai normal? Harus secepatnya. Enggak. Mereka kan harus ngambil ini Pak, Iya. pada masyarakat. Maksimalnya berapa Pak? Oh, kalau saya pastikan dalam seminggu saya pastikan sampai Oke. jawaban bahwa mesin dalam keadaan baik semuanya. Ya, kan artinya seminggu loh sambil masyarakat. Jadi kalau seminggu nanti ini masih ada bau-bau, mohon maaf dulu. Nanti karena tenggang waktunya adalah seminggu dan seminggu normal. Ini dulu Pak Lia. Ya. Jadi perlu saya sampaikan pada saat ini saya hari mendapat laporan semuanya sudah baik. Tapi saya minta lakukan supaya dilakukan audit ulang. Yang sebagian itu saya sendiri melakukan. Saya sendiri melakukannya. Setelah itu nanti akan saya nyatakan kepada ini secara tertulis bahwa saya sudah mengecek instalasi kami dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi saya bukan artinya mau berandai-andai, tapi bisa saja kan terjadi eksiden apa itu berarti kan di luar jangkauan. Kita kan bisa melihat dan setelah 1 minggu, kalau itu yang diinginkan saya tidak berlama-lama, berikan saya seminggu, saya akan nyatakan audit, kemudian setelah ini Atau audit dulu Pak? ya Auditnya sampai kapan? audit sudah selesai, tapi saya akan melakukan audit setelah. Oke, sekarang audit ulang lagi. Nah, kemudian jadi jangan seminggu deh Pak, nanti audit ulangnya masih ada nanti yang bocor jangan. Ya. 2 minggu deh. Terima kasih, nggak apa-apa. Nanti soalnya kasihan ini dibilang seminggu nanti rame lagi. Iya. Udahlah, kita perlu audit lagi, udah audit, sekarang audit ulang lagi untuk ditemukan aspek mana yang menimbulkan penyebabnya. Siapa tahu besok ditemukan, Ya. sehingga 1 minggu ini kemudian tidak bau, ya mungkin minggu keduanya tidak akan bau lagi. Tapi kalau 1 minggu ini masih ada bau, ya ada potensi masih ada kebocoran di tempat lain. Ya. Jadi waktunya adalah 2 minggu setelah pertemuan ini dipastikan tidak ada lagi bau lagi, kecuali kalau ada istri dan suami kentut di rumahnya.